Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas yang kembali akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29 dalam tema hindarilah dendam. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga saat ini dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, penuh sukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang esa yang terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami boleh ada sampai sekarang ini, itu semua adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan. Maka berdoalah hamba-Mu Bapa, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara yang sementara menonton video ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Hati mereka tergugah untuk terus mencintai Tuhan, bahkan senantiasa melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Apalagi di minggu-minggu sengsara ini, kami percaya kuasa Roh Kudus menyertai, menuntun, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca dalam kitab Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-29 dalam perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara.
Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, minggu terakhir bulan Maret atau minggu sengsara yang keempat, kita dihentar dalam tema hindarilah dendam. Saudara yang kekasih, sebelum kita masuk dalam konteks bacaan Markus pasalnya yang ke-6, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat dulu narasi atau cerita dalam Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian, yaitu cerita tentang Yusuf. Di mana cerita tentang Yusuf ini adalah cerita yang paling panjang. Dimulai dari Kejadian pasalnya yang ke-37 sampai Kejadian pasalnya yang ke-50. Minus pasal 38 yang berbicara tentang Yehuda dan Tamar. Nah, saudara-saudara, narasi tentang Yusuf dimulai dengan kisah bahwa Yusuf ini sangat disayangi oleh ayahnya Yakub atau Israel. Di mana anak Yakub ada 12 laki-laki dan Yusuf adalah anak yang ke-11. Adiknya Benyamin, Yusuf dan Benyamin ini adalah anak dari Yakub dan Rahel, istri yang sangat disayangi oleh Yakub. Nah, saudara-saudara, prioritas kasih sayang dan cinta Yakub terhadap Yusuf itu sangat besar. Sehingga prioritas kasih sayang dari Yakub terhadap Yusuf ini menimbulkan dendam, kebencian, amarah, iri hati dari ke-10 kakaknya laki-laki. Sehingga singkat cerita, kakak-kakak Yusuf atau saudara-saudaranya laki-laki menjual Yusuf kepada pedagang Ismail. Dan oleh pedagang Ismail ini mengantar Yusuf di Mesir, menjualnya kepada Potifar. Tinggallah Yusuf di rumah Potifar. Dan perlu diketahui saudara, kalau kita membaca dalam Kejadian pasalnya yang ke-39, di situ dikatakan bahwa Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itu dapat kita baca dalam Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Nah, saudaraku, Yusuf yang manis sikapnya, elok parasnya, ternyata dia mendapat juga perhatian dari Nyonya Potifar atau istri Potifar. Dia menaruh hati dan dia suka dengan Yusuf. Dan Nyonya Potifar ini mengajak Yusuf untuk meladeni nafsu birahinya, tidur bersama-sama dengan dia. Tapi Yusuf tidak melakukannya sekalipun ada kesempatan dan peluang. Karena apa? Karena Yusuf takut akan Tuhan. Kemudian saudara, karena cinta sang Nyonya Potifar ini bertepuk sebelah tangan, akhirnya dia menjebloskan Yusuf ke dalam penjara dengan tuduhan bahwa Yusuf ingin memperkosa sang Nyonya majikan Potifar. Padahal itu tidak benar. Justru fakta sebaliknya, bahwa Nyonya Potifarlah yang menghendaki Yusuf tidur bersama dengan dia. Nah, saudara yang kekasih, Yusuf di dalam penjara, dia berjumpa dengan juru roti, juru minum Raja Firaun. Bahkan saudara, dikatakan juga bahwa kepala penjara menaruh simpati kepada Yusuf sehingga dia memberikan kepercayaan mengurus segala sesuatu yang ada di dalam penjara. Nah, dari pertemuan Yusuf dengan juru minum, juru roti raja, menafsirkan mimpi mereka, dan ternyata benar yang pada akhirnya juru minum ini yang menjumpakan Yusuf dengan Raja Firaun, Raja Mesir. Dan Yusuf juga dia menafsirkan mimpi dari Raja Firaun bahwa akan datang 7 tahun masa kelimpahan dan akan datang juga 7 tahun masa paceklik atau masa kelaparan di Mesir dan sekitarnya. Dan ternyata itu benar. Sehingga saudara, Yusuf dia diangkat oleh Firaun Raja Mesir menjadi seorang penguasa di Mesir, menjadi mangku bumi, menangani masalah pangan. Sehingga ketika negeri Kanaan juga tempat saudara-saudara Yusuf termasuk ayahnya Yakub tinggal, mengalami masa paceklik, masa kelaparan, mereka datang juga meminta bantuan makanan di Mesir kepada Yusuf yang tidak mereka kenal lagi.
Kalau kita membaca secara saksama saudara, narasi Yusuf ini kita bisa meneteskan air mata, tanda keharuan kita karena sangat luar biasa. Nah saudara, jadi pertanyaan, mengapa Yusuf orang Israel, bukan orang Mesir? Dia jadi mangkubumi, dia jadi penguasa di Mesir. Jawabannya, karena Yusuf dia tidak menaruh dendam. Karena Yusuf dia tidak menaruh kebencian kepada orang, baik saudara-saudaranya, kepada istri Potifar yang telah menjebloskan dia ke dalam penjara. Sekali lagi, bahwa Yusuf tidak menaruh dendam, tidak marah, dan tidak menaruh kebencian kepada orang lain. Karena itu dia mendapatkan posisi yang sangat strategis. Jadi mangkubumi, jadi penguasa di Mesir sekalipun dia orang Israel. Itulah saudara, orang yang tidak punya dendam, orang yang tidak dikuasai oleh amarah, kebencian, dan iri hati, pasti diangkat oleh Tuhan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Karena itu saudara yang kekasih, hindarilah dendam. Karena dendam itu akan membuat seseorang, dia akan menderita, tersiksa, bahkan juga akan membuat orang lain itu menderita. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab Markus dimulai dengan cerita bahwa Yesus dia sangat mempesona banyak orang. Kehadiran Yesus, pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya membuat orang terpesona dan tertarik. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Elia, bahkan Yesus adalah nabi-nabi yang terdahulu. Nah saudara, Yohanes Pembaptis juga mendengar kisah tentang Yesus. Sehingga Raja Herodes maksudnya, dia mendengar cerita juga tentang Yesus. Sehingga Raja Herodes katakan, nuraninya tidak pernah berdusta. Karena memang hati nurani seseorang itu sangat murni. Ketika orang berbuat kesalahan, dia akan dikejar dengan kesalahannya karena punya hati nurani. Nah saudara, Raja Herodes demikian. Hati nuraninya berkata bahwa Yesus adalah inkarnasi dari Yohanes Pembaptis yang telah dia bunuh. Karena apa saudara? Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes karena dendam, karena kebencian, karena tidak mampu mengendalikan diri. Maka keputusan yang diambil adalah keputusan yang sangat fatal. Nah saudara, dimulai dari ayatnya yang ke-17 itu dikisahkan bagaimana cerita sampai Yohanes Pembaptis dia dipenggal kepalanya oleh Herodes. Nah Yohanes Pembaptis dia pernah menegur Herodes yang berbuat salah karena dia mengambil Herodias yang adalah istri dari Filipus saudaranya. Padahal Herodes dia sudah punya istri, tapi dia mengingini istri orang lain, bahkan istri saudaranya sendiri. Saudara, dalam hukum Tuhan dikatakan jangan mengingini milik orang lain, apapun itu termasuk istri, suami, atau apapun yang dimiliki oleh orang lain. Jangan diingini, jangan menginginkannya, karena itu adalah dosa. Karena itu saudara yang kekasih, Yohanes Pembaptis dia menegur Raja Herodes dengan mengatakan di ayatnya yang ke-18, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Saudara, ternyata teguran yang nyata-nyata. Apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis terhadap Herodes, juga Herodias yang dia ambil, itu menimbulkan suatu dendam. Sehingga dikatakan bahwa Herodias mendendam Yohanes Pembaptis. Dan walaupun juga Yohanes dia marah, tetapi hati nuraninya masih bicara bahwa Yohanes ini dia adalah orang suci, orang baik. Dan dia selalu mendengarkan khotbah-khotbah pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada akhirnya saudara, Yohanes Pembaptis dia dijebloskan di penjara. Nah suatu ketika dikisahkan Herodes dia membuat pesta ulang tahun. Diundanglah semua pemuka-pemuka yang dikatakan pembesar-pembesar, perwira-perwira, dan semua orang terkemuka yang ada di Galilea. Dan saat ini itu saudara, kesempatan bagi Herodias, istri Yohanes, istri Herodes, untuk
melampiaskan dendamnya. Sehingga dia menyuruh anaknya dengan Filipus, yaitu Salome, untuk menari di depan banyak orang saat ulang tahun dari Herodes. Kemudian saudara, Herodes yang dikuasai oleh anggur, walaupun tidak ditulis di sini, tetapi yang pasti ketika pesta itu tidak pernah lepas dari anggur. Maka Herodes dia katakan, mintalah apa yang engkau inginkan, aku akan memberikannya, bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Nah saudara, gadis ini, Salome ini, dia bertanya kepada ibunya, apa yang harus aku minta? Herodias membisikkan kepada Salome, mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Nah saudaraku, karena janji itu adalah hutang, maka Herodes dengan apa yang ia janjikan, dia menepati itu, sehingga Yohanes Pembaptis yang ada di penjara, kepalanya dipenggal, diletakkan di sebuah talam, dibawa kepada gadis itu, dan gadis itu menyerahkan kepada ibunya. Saudara yang kekasih, sangat tragis, sangat ironis, karena dendam kesumat saudara. Karena sebagaimana arti kata dendam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah keinginan untuk membalas kejahatan. Bahkan ini dendam kesumat. Kesumat itu benci yang sangat mendalam. Jadi dendam kesumat dari Herodias terhadap Yohanes Pembaptis itu sangat besar. Sehingga sangat fatal keputusan yang diambil oleh Raja Herodes, memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sangat tidak berperih kemanusiaan. Nah saudara-saudara, kita belajar dari sini bahwa ketika orang dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh dendam, dikuasai oleh kebencian, maka keputusan akhir adalah keputusan yang fatal, keputusan yang tragis, keputusan yang sia-sia, dan yang pasti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu adalah dosa. Karena itu gereja mengingatkan kita melalui perenungan firman, hindarilah dendam. Jangan ada dendam di antara kita. Bukan cuma jangan ada dusta di antara kita, tapi harus jangan ada dendam di antara kita. Karena dendam itu mengakibatkan hal yang sangat-sangat fatal, sangat merugikan. Bukan saja bagi kita, tapi merugikan orang lain, mematikan orang lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan juga dikatakan, kalau orang itu mendendam bertahun-tahun, dia bisa terkena resiko serangan jantung, bahkan juga darah tinggi, asam lambung, sakit kepala, bahkan kanker. Itu ketika dendam membara dalam hati seseorang, saudara. Bahkan saat ini penyakit yang sangat ditakuti adalah virus corona. Karena virus corona itu adalah penyakit yang mematikan. Tapi sesungguhnya masih ada penyakit lain yang lebih mematikan, yaitu dendam. Dia mematikan banyak orang, mematikan karakter orang, bahkan juga mematikan pribadi kita, keluarga kita. Karena itu sangat berbahaya penyakit dendam, lebih berbahaya dari corona, lebih berbahaya dari kanker atau kanker, saudara. Karena itu kita harus menghindari dendam. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita diingatkan, di minggu-minggu sengsara ini, mari kita renungkan kesengsaraan Tuhan Yesus. Yesus dia tidak pernah mendendam. Sekalipun Yesus diludahi, Yesus dikhianati. Bahkan yang mengkhianati Yesus adalah muridnya sendiri, orang yang hari-hari ada bersama dengan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, sehingga dapat dikatakan musuh dalam selimut. Orang Manado bilang, bukan cuma ada tikang dari belakang, tapi tikang dari muka. Karena ketika Yudas mengkhianati Yesus, mencium Yesus, padahal ciuman tanda pengkhianatan, saudara. Tapi Yesus dia tidak mendendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Yesus begitu sabar, rendah hati, setia, bahkan taat demi untuk membebaskan kita manusia dari belenggu dosa. Yesus dia tidak bersalah, tapi dia harus menanggung kesalahan kita. Dia harus menderita sengsara di kayu salib, bahkan mati. Karena itu saudara, dalam perenungan kita minggu sengsara, mari kita belajar untuk tidak mendendam orang lain, untuk tidak menaruh kebencian dan amarah
iri hati terhadap orang lain. Karena itu merusak hati kita, merusak pikiran kita, merusak jiwa kita. Minggu Sengsara ini mari kita bereskan kehidupan kita. Kita bereskan, benahi hati kita. Karena segala sesuatu kan itu datang dari hati kita, saudara. Karena ada ungkapan mengatakan, dalamnya laut bisa diukur. Berapapun ribu, kedalaman laut bisa diukur. Tapi dalamnya hati cakilekan. Torang nen tahu, hati seseorang itu kita tidak tahu, saudara. Walaupun orang selalu menggambarkan hati itu seperti ini, love. Tapi saudara, kedalaman hati seseorang kita tidak tahu. Karena itu kalau hati kita ini jernih, hati kita ini bersih, saudara, maka yang terinspirasi dalam kehidupan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, ada hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membawa kegembiraan, hal-hal yang mendatangkan sukacita. Tapi kalau torang hati ini error, hati kita ini rusak, saudara, maka itulah dendam akan ada. Kebencian akan selalu ada. Amarah itu selalu ada. Iri hati, egoisme, mementingkan diri sendiri, jadi arogan, sulit untuk mengendalikan diri. Kita dikuasai oleh akar pahit karena hati kita error, hati kita rusak. Di Minggu Sengsara, mari torang ciraro bae-bae torang hati. Torang kasih bersih bae-bae. Torang bereskan hati kita. Agar supaya yang kita tampilkan, yang kita ekspresikan dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang mulia, hal-hal yang mendatangkan sukacita, hal-hal yang mendatangkan berkat, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Seperti awal khotbah kita tadi, saudara, Yusuf dia tidak menaruh dendam. Hatinya sangat jernih dan bersih. Karena itu dia diangkat oleh Tuhan di posisi yang sangat strategis, jadi penguasa, jadi mangku bumi di Mesir. Karena memang hidupnya betul-betul berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau kehidupan kita dikuasai oleh hal-hal yang menjadi batu sandungan, jadi laknat bagi orang lain, maka saudara, kita tidak diangkat menjadi kepala, tapi kita akan jadi ekor, saudara. Kita tidak akan menikmati sukacita, kita tidak akan jadi berkat bagi banyak orang, tapi menjadi batu sandungan. Bukan itu yang kita inginkan, saudara. Kita ingin hidup kita diberkati, terberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita jadi Yohanes Pembaptis, menyampaikan suara-suara kebenaran. Walaupun saudara, suara kebenaran yang kita sampaikan itu beresiko bagi kita. Kita akan kehilangan jabatan barangkali. Kita akan kehilangan kedudukan, posisi, bahkan kita akan kehilangan nyawa. Tapi orang yang hidup benar, orang yang terarah kepada Tuhan, hidupnya diberkati. Bahkan saudara, seperti filosofi bulu. Bulu itu, saudara, kalau dia lurus, gampang sekali dipotong orang. Tapi kalau bulu itu bengkok, susah untuk orang potong. Orangnya tidak tertarik. Cuma bulu yang bulu yang lurus, orang suka mau potong, mau jadikan apa saja. Maka itu pun, saudara, ilustrasi kehidupan kita. Orang kalau berjalan orang yang hidup lurus seringkali punya tantangan. Seringkali diperhadapkan dengan satu konflik dalam kehidupan yang membuat dia harus mengambil keputusan yang benar walaupun harus berkorban. Karena itu, saudara, jangan jadi seperti Herodes. Jangan jadi seperti Herodias, pendendam dan tidak mampu mengendalikan diri, dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh gengsi diri, bahkan juga dikuasai oleh amarah, sehingga mengambil keputusan yang sangat fatal, mematikan kehidupan orang lain. Tapi mari kita seperti Yohanes Pembaptis, kita suarakan suara-suara kebenaran, suara Tuhan, jadi berkat walaupun memang berat. Kita jadi juga seperti Yusuf, walaupun kita penuh dengan tantangan, walaupun orang mengkhianati kita, bahkan menjual seperti Yusuf. Kakak-kakaknya menjual dia kepada pedagang Ismail, menjebloskan dia dalam penjara. Tapi dia taat dan setia kepada Tuhan. Itulah juga kehidupan sebagai orang Kristen. Sejatinya murid Yesus adalah
orang-orang yang mampu berjuang, mampu bertanding, mampu bertahan pada posisi yang benar untuk dapat menikmati piala kemenangan yang Tuhan akan anugerahkan kepada kita ketika kita mampu bertarung dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya kita dimampukan untuk dapat mengejawantakan kebenaran firman Tuhan. Terakhir saudara, hidup ini adalah pilihan. Mau pilih yang baik atau mau pilih yang jahat? Apakah kita akan memilih untuk bisa memaafkan, mengampuni orang lain atau mendendam orang lain? Saya yakin kebenaran firman Tuhan ini menggugah kita. Memilih apa yang baik, bukan apa yang jahat. Menjadi orang baik, bukan menjadi orang jahat. Kita akan melepaskan pengampunan, memberi maaf ketika mereka menyakiti hati kita. Dan kita tidak akan mendendam. Supaya hidup kita, anak cucu turun-temurun kita diberkati. Bahkan dengan nama yang baik, kita akan menikmati hidup sampai berapa turunan. Sehingga nama Tuhan terus dan terus dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan yang senantiasa menggugah hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dari firman Tuhan, mengingatkan kami di minggu sengsara ini, membereskan hidup kami. Jernihkan hati dan pikiran kami, supaya akan lahir perkataan-perkataan, sikap hidup yang benar, yang mendatangkan sukacita jadi berkat bagi orang lain. Biarlah dendam, iri hati, amarah, kebencian, hal-hal yang mudah merusak kepribadian hidup kami, yang mengganggu konsentrasi kami dengan Tuhan, dihancurkan, dipatahkan. Sehingga kuasa darah Yesus menguasai kami. Kami hidup benar, hidup setia dan taat kepada Tuhan. Ini kami yang bermohon Bapa, berkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas dengan penuh kerendahan hati bermohon, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan terus dukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, juga lonceng, dan berikanlah komentar yang membangun. Dan jika Bapak Ibu Saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.